Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis edaran terbaru dari Kemdikbud, yaitu untuk Bapak Ibu guru maupun juga kepala sekolah dengan status kepegawaian guru PNS, P3K maupun juga guru honorer dan juga guru tetap yayasan. Yang mana di sini ketika teman-teman yang belum lulus seleksi akademik dan juga untuk yang belum pernah ikut seleksi akademik, untuk nantinya kita bisa terpanggil untuk ikut pretest PPG yang seperti ini. Nah, di sini ada 4 data yang wajib dimutakhirkan agar kita ini bisa terpanggil ya dalam pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, kira-kira 4 hal tersebut itu apa saja? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, adalah merupakan kabar gembira dari hal yang sangat dinantikan, yaitu dari Bapak Ibu kepala sekolah maupun juga guru dengan status kepegawaian PNS, P3K maupun juga honorer, yang mana teman-teman yang belum lulus seleksi akademik di tahun-tahun sebelumnya maupun juga yang belum pernah ikut seleksi akademik. Nah, di sini untuk teman-teman yang masuk dalam kategori PNS maupun juga CPNS, P3K, guru honor daerah dan juga guru tetap yayasan untuk bisa ikut PPG di tahun 2023 ini. Nah, sobat-sobatnya, di sini baru saja rilis ya surat edaran terbaru, yaitu terkait tentang pemutakhiran data guru calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2023. Yang mana di sini tertanggal 18 April 2023. Ini adalah ada 4 upaya yang harus teman-teman segera lakukan agar nantinya kita bisa terpanggil dalam PPG dalam jabatan seperti ini. Yang mana di sini semuanya kalau misalkan sudah checklist warna hijau ya untuk status pemenuhan syaratnya, maka kita ketika pendaftaran nanti dibuka, kita akan bisa terpanggil. Nah, kira-kira dari 4 hal tersebut apa saja yang harus kita lakukan saat ini? Nah, untuk saat ini yang harus kita lakukan inilah kita melakukan pemutakhiran data ya. Nah, pemutakhiran data yang harus kita lakukan diantaranya yang pertama yaitu dari nomor unik pendidik dan juga kependidikan dan juga nomor induk KTP ya. Nah, di sini yang pertama yaitu nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan atau NOPTK, dan juga tanggal lahir teman-teman melalui laman Verval PTK dengan alamat vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Maka di sini untuk status validasi Verval PTK tersebut ini dapat dipantau ya nanti melalui laman Verval PTK oleh operator atau aplikasi Dapodik oleh masing-masing guru. Nah, jadi di sini kita lakukan pemutakhiran yaitu nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian NOPTK, kemudian tanggal lahir melalui Verval PTK ya. Nah, di sini yang melakukannya tentu saja adalah teman-teman dari operator sekolah ya. Makanya di sini Bapak Ibu silahkan infokan ke operator sekolah untuk memastikan data kita ini sudah termutakhirkan seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ini adalah riwayat pendidikan formal ya. Nah, dimutakhirkan yaitu riwayat pendidikan formalnya mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir ya melalui aplikasi Dapodik. Kalau misalkan mulai dari pendidikan dasar berarti dari mana? Yaitu dari SD. Tentu saja di sini untuk riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas dan juga jenjang S1 kita ini dimutakhirkan untuk riwayat pendidikannya di aplikasi Dapodik Sekolah. Kemudian untuk yang ketiga yaitu riwayat karir guru ya. Nah, di riwayat karir guru yaitu riwayat kerja dan juga riwayat terdaftar ini adalah mulai dari yang pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah ya. Ini juga perlu dimutakhirkan. Nah, kemudian untuk yang keempat itu adalah status kepegawaian dan juga jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Nah, yang dimaksud dengan status kepegawaian dan juga jenis PTK ini maksudnya seperti apa? Nah, dikarenakan untuk yang menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun 2023 khususnya bagi teman-teman yang belum pernah ikut seleksi akademik atau belum pernah terpanggil PPG atau yang sudah pernah terpanggil PPG namun belum lulus seleksi akademik, maka di sini perlu dimutakhirkan. Misalkan dulunya itu kita masih guru honor sekolah ya. Nah, sebetulnya kita sebelumnya dulu masuk dalam guru honorer sekolah. Kemudian
dalam waktu berjalan teman-teman di sini sudah terangkat menjadi apa? Misalkan terangkat menjadi P3K. Makanya di sini harus dimutakhirkan. Awalnya dari guru honor sekolah, ini harus dimutakhirkan menjadi P3K ya. Nah, untuk yang melakukan pemutakhiran inilah dari aplikasi Dapodik Dinas ya. Dan dikarenakan kalau misalkan di sini status kita nanti masih guru honor sekolah, ini adalah teman-teman nanti tidak bisa ya untuk ikut PPG dalam jabatan, nanti tidak akan bisa terpanggil. Kemudian lagi untuk yang di sekolah swasta, misalkan awalnya kita adalah statusnya itu GTT ya. Nah di sini status kita adalah GTT. Nah nanti GTT ini belum bisa, yaitu atau guru honor sekolah ini adalah belum bisa ya. Nanti diubah untuk status kepegawaian dan jenis PTK-nya ini menjadi yaitu GTY. Karena nanti yang bisa ikut itu adalah dari guru tetap yayasan kalau misalkan di sekolah swasta. Kemudian kalau misalkan di sini statusnya guru honor sekolah apakah bisa? Nanti tidak akan bisa terpanggil ya kalau misalkan guru honor sekolah. Nah kemudian kalau misalkan status kita saat ini mungkin saja sebenarnya kita tuh punya S1 ya, kita mengajar, namun untuk jenis PTK kita ini bukan sebagai guru misalkan, namun masih sebagai mungkin tenaga kependidikan, maka kita nggak akan bisa terpanggil nantinya teman-teman. Nah jadi di sini kita pastikan untuk status kepegawaian dan juga jenis PTK kita. Kemudian juga antara ijazah yang dimiliki dengan jenis PTK misalkan adalah kita mengajarnya guru kelas misalkan ya, namun jenis PTK-nya guru mapel, nanti juga tidak akan bisa terpanggil atau sebaliknya. Kemudian untuk guru honorer yang nanti bisa dipanggil PPG di sekolah negeri ya, itu adalah nanti guru honorer yang masuk dalam kategori guru honor daerah. Nah guru honor daerah itu adalah guru honor yang mendapatkan SK dari kepala daerah ya, misalkan di daerah tingkat 1 misalkan, yaitu dari SK gubernur dan mendapatkan pembiayaan dari provinsi. Biasanya di level SMA maupun juga SMK ya. Kalau misalkan di SMP maupun juga SD, biasalah guru honor daerah atau guru honda yang di bawah naungan dinas pendidikan ataupun juga bupati wali kota ya. Kita SK-nya SK bupati atau SK wali kota, yaitu guru honor daerah tingkat 2 teman-teman. Jadi 4 hal yang wajib kita mutakhirkan untuk nanti bisa terpanggil pretest PPG ketika pendaftaran akan segera dibuka nantinya. Nah ini adalah yang pertama, yaitu nomor induk kependudukan NIK, kemudian NUPTK, kemudian tanggal lahir melalui laman Verval PTK. Yang kedua, riwayat pendidikan formal, ini adalah dimasukkan semua mulai dari SD hingga S1. Kemudian yang ketiga, riwayat karir guru. Ini adalah teman-teman silahkan dimutakhirkan untuk riwayat kerjanya dan juga riwayat terdaftarnya mulai dari pertama kali mengajar hingga saat ini. Dikarenakan nanti akan ditarik data, yaitu ada batas minimal masa kerja ya, nanti untuk bisa terpanggil pretest PPG. Dan juga yang terakhir ini adalah dari status kepegawaian dan juga jenis PTK. Status kepegawaian kita ini apakah PNS, CPNS, P3K, guru honor daerah tingkat 1, tingkat 2, ataukah juga guru tetap yayasan ya. Kemudian juga jenis PTK, apakah kita itu guru mapel ataukah guru kelas ya. Nah ini 4 hal yang perlu teman-teman harus segera lakukan untuk nanti bisa terpanggil pretest PPG.